Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfa Daniel Simatupang. Saya adalah mahasiswa Sastra Indonesia Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya terkait surat pribadi, surat dinas, dan surat dagang. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam inti dari video ini. Ya, jadi yang pertama adalah surat pribadi. Pengertian surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat guna keperluan pribadi atau personal yang dikirimkan kepada pihak lain, baik personal individu ke individu lainnya ataupun dari individu ke kelompok. Jadi ada sedikit ciri-ciri surat pribadi, yaitu adalah surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala atau kop surat. Surat pribadi tidak mempunyai nomor surat. Salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi bersifat non-formal atau bebas. Bahasa yang dipakai juga disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Memakai bahasa baku kalau bersifat sedikit resmi atau semi formal, serta menggunakan bahasa yang tidak baku kalau sifatnya tidak resmi. Yang terakhir ada format surat pribadi biasanya lebih bebas. Jadi surat pribadi ini tidak mengikat ataupun memiliki ciri-ciri tertentu. Surat-surat pribadi ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada surat pribadi kekeluargaan. Jenis surat pribadi ini dikirimkan guna keperluan komunikasi satu keluarga ke keluarga yang lainnya. Surat pribadi setengah resmi juga ada, yaitu surat pribadi yang satu yang dipakai guna keperluan berkomunikasi dengan sebuah instansi atau organisasi. Pemakaian bahasa dan format penulisan wajib dibuat sedemikian rupa, yakni dengan bahasa baku dan sopan. Surat pribadi setengah resmi ada dua, yaitu surat lamaran kerja dan surat permohonan. Jadi, surat pribadi setengah resmi ini ditujukan kepada suatu organisasi atau suatu perusahaan dari seseorang individu. Contohnya saya mengirimkan surat permohonan pekerjaan terhadap perusahaan PT Bank BCA. Jadi itu adalah salah satu contoh surat setengah resmi. Struktur surat pribadi juga tidak mengikat atau memiliki banyak sekali aturan. Yang pertama itu adalah alamat dan tanggal penulisan surat, salam pembuka. Selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang bertujuan untuk memperlancar jalannya kegiatan dinas, terutama dalam hal komunikasi. Surat menyurat pada dasarnya dapat dilakukan secara umum, namun pada kali ini surat dinas ada pula pembagian surat yang didasarkan pada pihak-pihak yang menggunakan surat tersebut. Sebagai contoh, surat dinas ini biasanya sering digunakan oleh suatu lembaga atau suatu instansi. Contohnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan dinas lain-lainnya. Jadi jenis-jenis surat dinas ini ada 10 macam, yaitu surat pemberitahuan. Yang pertama adalah surat pemberitahuan adalah jenis surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan yang ditujukan kepada semua anggota lingkungan kerja agar mereka mengetahui suatu hal atau informasi tertentu terkait apa yang perlu mereka ketahui. Surat pemberitahuan ini biasanya ditujukan dari atasan kepada seluruh pegawai pekerja di dalam suatu dinas itu. Jadi yang kedua adalah surat undangan. Surat undangan adalah surat yang isinya berupa pemberitahuan yang bersifat mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang agar dapat berpartisipasi dalam acara tertentu di tempat dan waktu tertentu. Jadi contohnya adalah surat undangan dari Dinas Kebudayaan kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Jadi itu adalah salah satu contoh surat undangan mengharapkan kehadiran dari Fakultas Ilmu Budaya ataupun perwakilannya ke acara yang mereka sudah sertakan tempat dan waktu dilaksanakannya acara tersebut. Yang ketiga adalah surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang isinya tentang pelimpahan wewenang dari seorang pejabat kepada seseorang atau pejabat lainnya yang dapat dipercaya untuk dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa tersebut, dikarenakan orang yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya sendiri. Jadi surat kuasa ini adalah surat pelimpahan wewenang dari yang mempunyai jabatan kepada temannya yang dilimpahi ataupun pegawai lainnya yang dilimpahi pekerjaan tersebut. Mungkin ketika pelimpahan itu diberikan, ada satu dan hal yang membuat si pelimpahan wewenang ini tidak bisa dapat mengerjakan tugas itu.
Yang selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang isinya berguna untuk menerangkan tentang aktivitas seseorang atau suatu dinas tentang sesuatu hal tertentu. Yang selanjutnya adalah surat memo atau nota dinas. Surat memo ini disebut juga sebagai nota dinas karena surat memo merupakan surat khusus yang dipergunakan secara intern dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor dengan isi yang cenderung singkat. Bisa surat memo ini adalah surat pemberitahuan, semacam surat pemberitahuan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk menerangkan sesuatu yang isinya itu sangat penting gitu. Jadi surat memo ini cukup penting dalam jenis surat dinas itu. Selanjutnya ada surat edaran. Surat edaran surat isinya ditujukan sebagai bentuk pemberitahuan tentang sesuatu yang ditujukan pada beberapa orang atau biasanya kepada banyak pihak sekaligus. Jadi surat edaran ini biasanya adalah surat edaran rapat, surat edaran pertemuan, dan sebagainya. Surat pengantar selanjutnya adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah jenis surat dinas yang dipergunakan untuk mengantar sesuatu dengan maksud agar orang yang menerimanya mengetahui maksud yang diterimanya. Jadi surat pengantar biasanya adalah pengiriman barang ataupun ada maksud tertentu dari suatu dinas ke dinas lainnya. Jadi misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan memberi surat pengantar kepada manajernya untuk pertemuan langsung kepada dinas pariwisata. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada surat perintah. Surat perintah sesuai judulnya adalah surat perintah, jenis surat dinas yang dikeluarkan oleh suatu dinas yang memiliki jabatan lebih tinggi ditujukan kepada jabatan atau instansi yang lebih rendah agar bawahannya tersebut dapat berbuat sesuatu. Jadi contohnya ketika kepala dinas pendidikan dan kebudayaan memberikan surat perintah kepada bawahannya. Selanjutnya ada surat instruksi. Surat ini berisi perintah serta petunjuk-petunjuk yang dibuat berdasarkan pada peraturan dan kebijaksanaan pemimpin. Yang terakhir ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak pejabat yang lebih tinggi, posisinya untuk menugaskan kepada seseorang atau sekelompok bawahan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada jenis surat yang terakhir, yaitu pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini biasanya bersifat intern dan ekstern. Secara intern artinya surat ini dapat digunakan untuk berhubungan antar perusahaan itu sendiri. Jadi ketika misalnya surat niaga ini biasanya digunakan pada suatu perusahaan dagang. Misalnya suatu perusahaan dagang yang menjual di bidang uh, pakaian. Jadi surat intern itu surat dagang itu digunakan hanya di dalam surat perusahaan dagang tersebut. Dan ekstern itu adalah uh, surat itu dapat digunakan untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi fungsi-fungsi surat niaga itu adalah fungsi sebagai bukti nyata hitam dan putih, khususnya surat-surat perjanjian. Misalnya ketika surat perjanjian dari satu perusahaan dagang dan kepada perusahaan penjual. Selanjutnya ada berfungsi sebagai alat pengingat karena ketika surat di dalam perusahaan itu tidak ada surat dagang yang tidak resmi, maka dianggap tidak ada gitu. Jadi selanjutnya ada sebagai surat niaga berfungsi sebagai duta ataupun wakil penulis untuk berhadapan langsung dengan lawan bicaranya. Berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas, berfungsi sebagai alat promosi, berfungsi sebagai bahan untuk mengambil keputusan, dan berfungsi sebagai bukti dari sejarah suatu perusahaan tersebut. Jadi surat dinas ini biasanya lebih digunakan kepada uh, para perusahaan dagang yang ditujukan untuk melancarkan alur dari perusahaan dagang tersebut supaya agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman di kemudian hari. Macam-macam surat niaga ada. Yang pertama ada surat permintaan penawaran, yang kedua ada surat penawaran, dan yang ketiga surat pemesanan, yang keempat surat pengiriman barang, yang kelima surat pengakuan penerimaan pembayaran. Yang keenam ada surat pengaduan, surat keberatan, surat permintaan penangguhan pembayaran, surat tagihan, surat edaran, surat promosi penjualan, surat telegram, dan penegasan. Jadi surat niaga ini biasanya digunakan suatu perusahaan
Jadi yang pertama adalah macam-macam surat niaga, yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirim seseorang atau organisasi atau perusahaan dagang tersebut kepada calon pembeli yang isinya meminta pengiriman daftar barang beserta harganya. Jadi ketika kita ingin membeli kita ingin membeli uh, suatu barang atau jasa kepada suatu perusahaan dagang, kita bisa dapat meminta surat permintaan penawaran. Jadi kita mengirimkan surat kepada suatu perusahaan dagang agar dikirimkan list atau etalasenya. Itu biasanya sekarang tidak digunakan karena kita sudah biasa melihat dari list harga ataupun etalase yang mereka gunakan. Itu bisa dilakukan oleh website ataupun media sosial lainnya. Yang selanjutnya ada surat penawaran. Surat penawaran ini ya sebagai surat yang dikirim pihak penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang dagangannya. Ini biasanya sudah jarang juga digunakan. Selanjutnya ada surat pesanan. Surat pesanan ini masih sering digunakan, yaitu surat pesanan, yaitu kalau kita sudah membuat surat penawaran, maka kita akan menunggu balasan dari sang pembeli. Jika sang pembeli ingin memesan suatu produk kepada si penjual, maka pembeli akan mengeluarkan surat pesanan. Jadi inilah kelanjutan dari surat penawaran. Jadi surat pesanan ini biasanya digunakan oleh si pembeli untuk memesan barang ataupun jasa dari suatu perusahaan dagang yang menjual dagang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada surat pengiriman barang. Setelah kita memesan dan di-ACC oleh penjual dagang karena ready barangnya, maka akan dilakukan pengiriman barang dan beserta surat pengiriman barangnya. Dan selanjutnya ada surat pengakuan penerimaan pembayaran, yaitu adalah surat yang berisikan penerimaan bahwa si pembeli ini sudah menerima barangnya. Yang keenam ada surat pengaduan. Jadi ketika kita setelah menerima barang itu, kita dapat berhak juga untuk melakukan pengaduan bahwa barang kita tidak sesuai dengan surat pesanan yang kita kirimkan tadi. Selanjutnya ada surat keberatan yang kurang lebih sama dengan pengaduan, dan yang ke-8 adalah surat permintaan penangguhan pembayaran. Jadi ketika kita sudah deal dengan penjual dagang atau perusahaan dagang tersebut, kita dapat mengirimkan juga surat permintaan penangguhan pembayaran supaya pembayaran kita dapat diundur ataupun memiliki keringanan lainnya. Yang ke-9 ada surat tagihan, yaitu dilakukan biasanya oleh perusahaan kepada pembeli karena tagihan sudah jatuh tempo gitu. Yang selanjutnya adalah surat edaran. Surat edaran ini biasanya berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Ini semacam surat promosi penjualan yang menarik perhatian khalayak ramai gitu. Selanjutnya ada surat telegram dan penegasannya. Telegram adalah suatu alat komunikasi yang untuk disampaikan jarak jauh dengan cepat, akurat. Pada telegram berisi pesan yang berbentuk kode-kode oleh penjual dan kepada pihak instansi yang menerima telegram tersebut. Oke, jadi kita sudah sampai pada penghujung video ini. Harapannya teman-teman dapat bisa menyimak penjelasan yang tidak seberapa tadi itu dan dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada teman-teman para pendengar sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa hal-hal yang terjadi dalam video ini mengurangi kenyamanan para pendengar dalam mendengarkan penyampaian materi saya ini. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf sekali ketika ada kekurangan di video ini. Sampai jumpa di next video, kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. See you.